Alhamdulillah akhirnya pompa air pun sudah saya berhasil perbaiki kawan-kawan. Saya sudah bongkar-bongkar bagian luarnya, belum sempat bongkar dalamnya karena tidak punya alatnya kawan-kawan. Ternyata kerusakannya pada pipa yang masuk ke dalam sumur bornya kawan-kawan. Jadi dia terlalu mentok ke bawah. Saya potong biar menggantungnya tidak menyumbat di saringan bawah sumurnya. Banyak lumpur dan pasir jadi tidak mau keluar, tidak mau narik. Ini sudah keluar kawan-kawan, alhamdulillah. Sudah saya potong bawahnya, menariknya pipanya panjang sekali sampai 3 pipa, 3 batang ya, kedalaman 10 meter. Jadi tidak dibikinin videonya kawan-kawan karena saya sendirian, tidak ada yang merekamin, repot kawan-kawan. Ini keluarnya tadi kecil tuh karena di kamar mandinya kerannya nyala, sengaja saya kuras ini karena keruh sekali, harus dipasangin saringan air di kerannya kawan-kawan. Oke, yang penting airnya sudah berhasil keluar dulu, nanti gampang menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Agus Yusandro Channel. Semoga kabar kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, langsung saja kawan-kawan. Pada kesempatan video kali ini, cara agar pompa air yang otomatis menjadi manual kawan-kawan. Karena ini kan pompa air saya baru, karena berhubung sumur bor airnya kondisinya parah kawan-kawan, banyak lumpur, banyak pasirnya, jadi mati otomatisnya kawan-kawan, rusak, cepat rusak. Jadi saya akan menjadi pompa manual saja, jadi nanti saklarnya dimatiin secara manual ya. Ini caranya mudah sekali kawan-kawan. Ini cara ada 3 cara sebetulnya. Ini saya caranya seperti ini kawan-kawan. Saya copot itu ya bagian otomatisnya, itu ada dratnya, tinggal diputar saja ke kiri untuk mencopotnya. Itu kita congkel pakai obeng kecil atau pakai pisau juga bisa yang kecil, atau pakai obeng minus ya. Kita congkel saja kalau pas itu ya, pinnya. Ini cara yang rapinya maksudnya kawan-kawan. Jadi bisa juga langsung dipotong pakai gunting ya, jadi langsung disambungkan saja. Ini saya tandain, nggak perlu, ini maksudnya biar kalau mau dijadiin otomatis lagi, plus minusnya barangkali beda. Jadi setelah berhasil dilepas soketnya dua-duanya, kita sambungan saja, gabungkan seperti itu ya. Kemudian saya lakban saja, disatukannya pakai isolasi listrik yang tahan panas ya kawan-kawan. Bisa juga pakai isolasi bakar yang merekat atau yang lainnya yang ada di rumah, yang penting tahan panas ya kawan-kawan. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang otomatisnya masih berfungsi normal ya, tidak usah mengikuti cara ini ya. Kalau kawan-kawan masih menginginkan otomatis, cara ini nggak usah diikuti, karena sayanya maunya tidak otomatis karena kondisi airnya yang jelek di sumur sayanya, jadi cepat rusak otomatisnya. Jadi kadang nyala, kadang tidak berfungsi otomatisnya, kadang berfungsi, nggak jelas gitu kawan-kawan. Jadi daripada pusing, saya dibuatkan manual saja. Kekurangannya kita jadi harus mematikan secara manual ya Pak saklarnya, dan harus mengingat kalau kita sedang menyalakan sanyo, kalau mencegah luber ya dimatikan secara manual ya. Harus ingat-ingat kawan-kawan, menghemat listrik dan tidak buang-buang airnya, dimatikan secara manual. Nah ini caranya kalau misalnya bagian otomatisnya tersumbat ya, bila kawan-kawan mau memakai otomatisnya dipakai misalnya tersumbat, ini bisa cara pakai seperti ini ya. Caranya kita sogok pakai kawat tebal ya, biar yang menyumbat-nyumbatnya
keluar semua biar tidak mampet ya. Ini kan harus ada tekanan, jadi otomatis nanti bekerja. Kalau dia ada sumbatan, tekanannya berkurang, jadi otomatisnya tidak bekerja dengan baik ya. Bisa juga disemprot pakai pompa atau vacuum cleaner ya, atau blower atau yang lainnya. Ini contoh saja kawan-kawan, ini ternyata saya tidak ada yang menyumbat. Bisa juga pakai tangnya, kawatnya kita bengkokkan biar masuk dan tembus ke bagian lubang yang satunya ya kawan-kawan. Caranya seperti itu, kita dorong-dorong saja sampai yang tersumbatnya keluar ya, kotoran-kotoran yang menyumbat. Ini hanya gambaran saja kalau kawan-kawan ada yang menyumbatnya dan kondisi sanyonya sudah lama dipakai. Ini kan kondisi saya masih baru ya, hanya mencontohkan saja. Kita masuk sampai mentok dan keluar ya yang tersumbatnya. Kalau otomatisnya tidak mau dipakai ya tidak perlu melakukan ini ya. Ini saya hanya sekedar mencontohkan saja. Saya kan sudah tidak memakai otomatis, saya pakainya manual. Otomatis dijadiin manual saja. Bisa juga dengan kabelnya digunting kemudian diisolasi saja, disatukan. Atau disatukannya di bagian yang ada bautnya, dibuka tutup bautnya, bisa dari situ juga bisa. Cuman saya memilih cara yang melepas pinnya saja dua-duanya, kemudian langsung satukan pakai isolasi. Dan memasangnya kita putar ke arah kanannya, mengencangkannya. Ini ada dratnya, tinggal diputar saja sampai kencangnya. Ini kan tidak dipakai otomatisnya. Berhubung saya tidak punya alat untuk membongkar semuanya, bagian dalamnya, bagian gulungan dinamonya, jadi saya hanya memperbaikinya bagian luar saja kawan. Oh iya kawan-kawan, ini adalah cara menyetel otomatisnya ya. Bila kawan-kawan masih memakai otomatisnya, tinggal diputar saja, itu pakai tadi obeng minnya ke arah kiri dan kanan diputar. Kalau udah nyala sudah berarti sambil dinyalain. Ini saya tutup kembali seperti semula ya. Ini saya otomatisnya tidak saya pakai ya, karena saya sudah satukan kabelnya, diisolasi, dilepas pinnya dua-duanya, dan saya maunya manual saja kawan. Karena kondisi airnya buruk, jadi otomatis cepat rusak walaupun masih baru. Dan ini adalah tabung atasnya saya pasang kembali seperti semula ya. Membuka dan memasangnya mudah sekali. Ini kita tinggal putar saja. Untuk melepasnya kita putar ke depan atau ke kanan. Untuk mengencangkannya, kebalik, untuk mengencangkannya kita putar ke arah kanan ya. Kalau melepasnya tinggal sebaliknya saja, arah sebaliknya ke kiri. Ini sampai mentok saja, sampai kencang udah. Sudah selesai kawan. Nah, saya akan memasang tutup pancingnya, beri seal tip terlebih dahulu ya, untuk mencegah kebocoran dan rapat. Oh iya, ini caranya bisa memakai pisau kecil atau obeng ya, yang muat pada lubang tutup pancingnya. Jadi kalau kita mau pakai pompa air itu, kalau bisa tidak nyala bisa juga dipancing air
memakai air maksudnya sampai penuh ya, untuk memastikan air tidak jatuh ke dalam sumur. Jadi kalau misalnya airnya penuh terus berarti bagian saringan bawah sumurnya itu normal ya. Jadi di dalam pipa yang masuk ke dalam sumur itu harus menyimpan air ya, jadi tidak harus dipancing-pancing. Nah, alhamdulillah kawan-kawan, ini saya sudah berhasil ya memperbaikinya. Ternyata kerusakannya ini bagian dalam pipa yang masuk ke dalam sumur bornya. Saya tarik keluar ya, sampai panjang sekali 10 meter kawan-kawan, kurang lebih hampir 3 pipa, 3 batang pipa. Jadi itu tukangnya masangnya sampai mentok ke dasar sumur ya, jadi menyumbat itu lumpur sama pasirnya di bagian saringan di bawah sumurnya, di dalamnya. Jadi mampet, tidak mau menarik, air tidak keluar. Ini sekarang sudah saya potong, saya sudah gantung, tidak menempel ya di dasar sumurnya. Dan alhamdulillah sudah menyala ya, air masih keruh. Saya sengaja dikuras di kamar mandinya, saya nyalain saja sampai luber ya, saya kuras. Dan saya nanti akan pasang pada kerannya saringan air ya, agar tidak keruh, agar jernih. Dan saringan pun sudah saya pasang yang murah saja, dan yang penting airnya menjadi jernih ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.